Langkah selanjutnya adalah langkah keempat, yaitu proses penepungan dan juga proses penggorengan. Ini adalah ayam yang sudah termarinasi, yang tadi sudah kita buat. Ini sudah saya masukkan ke dalam freezer tadi. Untuk mendapatkan hasil maksimal supaya rasanya lebih meresap, sebaiknya rendam ayam di dalam kulkas. Itu simpan ayam di dalam kulkas minimal 12 jam. Itu untuk mendapatkan hasil maksimal ya Bu, supaya rasa dan aromanya itu melekat sampai ke daging ayamnya. Nah, ini sudah saya rendam selama 12 jam. Langsung saja kita proses. Ini saya mau masukkan ke dalam baskom saja. Oh, saya lupa, maaf. Bahan yang dibutuhkan nanti untuk penggorengan yaitu ayam yang sudah termarinasi, bumbu yang sudah diberi tepung biang, kemudian air isi galon boleh sebanyak 2 liter untuk merendam ayam sebagai pelekat saja. Dan juga nanti kita butuh saringan santan seperti ini. Ini untuk menyaring tepung yang sudah terbentuk granul supaya menghindari terjadinya kebantutan. Baik, langsung kita proses. Dan juga jangan lupa kita pasti gunakan pisau. Ya, langsung kita proses saja. Paha. Bagian paha adalah bagian yang paling lama matang. Jadi untuk trik untuk kriuknya lebih renyah, kulitnya kita tarik ke bawah. Ya. Karena ini bagian paha baik atas maupun bawah itu paling lama matangnya, dan kalau kita tidak hati-hati menggorengnya, ini bisa mengeluarkan darah. Maka kita beri sisi-sisi ini supaya dia matangnya merata, supaya darahnya keluar. Oke, kalau sudah kita masukkan. Ini penepungan pertama. Nah, ini juga bagian paha atas. Seperti biasa kulitnya kita buka. Nanti ini yang membentuk crispy-nya. Dan seperti yang tadi saya sebutkan, bagian paha baik atas maupun bawah sebaiknya kita beri irisan agar dia matangnya merata dan tidak terjadi pengeluaran darah saat digoreng. Ini paha juga, kita tarik kulitnya, kita beli irisan, ya, masukkan lagi. Kemudian ini juga masih ada paha atas, kita buka kulitnya, langsung kita potong. Kita aduk, semua udah tercampur, kita aduk seperti ini. Jangan dipegang ya Bu ayamnya, jangan diremet-remet, nanti bangkrut hasilnya. Gunakan tangan aja. Kalau dirasa sudah rata, bisa kita masukkan ke dalam air yang sudah kita siapkan. Ini juga bumbu tidak akan hilang ketika kita masukkan ke dalam air. Air ini fungsinya hanya untuk merekatkan saja, seperti lem. Insya Allah rasanya tidak hilang. Kita sambil besarkan apinya. Kalau sudah berbentuk granul, sebaiknya kita saring. Tapi kalau belum berbentuk granul, sebaiknya kita nggak usah saring. Oke, kita tunggu sampai minyak panas. Ini penepungan pertama, ayam super fried chicken. Sekarang adalah saatnya penepungan. Masukkan 6 atau sampai 7 potong
ya, tidak kita masukkan semuanya, setengah dari bagian ayam. Kita aduk-aduk sambil sedikit diangkat, jangan diremas-remas, ya. Proses ini adalah penepungan yang pertama. Setelah itu, masukkan ke dalam air rendaman. Cukup terendam saja, tidak terlalu lama. Ini adalah perendaman yang pertama. Setelah semuanya terendam, ya, kita tiriskan. Masukkan kembali ke dalam tepung. Ini adalah proses penepungan yang kedua. Kita ulangi sambil diaduk-aduk, diangkat, jangan diremas-remas, ya, dengan perasaan saja. Sambil kita lihat, kalau sudah kelihatan keriting, kita sudahkan. Artinya jangan terlalu lama juga kita mengaduk-aduknya. Dikhawatirkan nanti akan menggumpal. Ya, seperti ini. Kita masukkan kembali ke dalam air rendaman. Ini adalah proses rendaman yang kedua. Jadi 3 kali penepungan, 2 kali perendaman. Atau bisa juga sobat menggunakan 1 kali rendaman, 2 kali penepungan. Bisa juga seperti itu. Cuma memang hasilnya tidak terlalu keriting, tidak terlalu banyak. Ya, kita tiriskan lagi. Kita masukkan ke dalam tepung. Ini adalah proses penepungan yang ketiga atau proses penepungan yang terakhir. Kita angkat, putar-putar, kumpulkan tepung ke tengah, ya, sambil menggunakan piling. Sekiranya sudah terlihat keriting, ya, seperti ini, berarti sudah cukup. Jangan over. Jadi kalau over, dia hasilnya bukan keriting tapi jadi ngegumpal. Sekarang kita akan goreng. Yuk kita goreng. Pastikan minyak sudah panas 150 derajat. Juga kita lihat atau kita tes minyaknya sudah cukup panas atau belum, yaitu kita taburkan sedikit tepung. Apabila tepung itu langsung terangkat dan langsung hilang, itu artinya sudah cukup panas, ya. Kita masukkan tepung ini, ayam yang sudah tepung ini ke dalam minyak yang suhunya 150 derajat. Usahakan suhu minyak itu stabil, jangan melebihi dari 150 derajat. Tujuannya adalah untuk memastikan bagian dalam dari ayam itu sudah matang. Karena kalau minyak terlalu panas, dikhawatirkan tepung bagian luar sudah agak menggosong atau sudah terlihat kering matang, tapi bagian dalamnya belum. Nah, ini harus kita hindari. Jadi yang paling penting di sini adalah usahakan suhu minyak itu adalah stabil. Kita bisa gunakan piring, kira-kira panasnya seperti apa, atau bisa kita gunakan termometer yang saya gunakan seperti ini. Kita bisa mainkan apinya untuk menstabilkan panas. Sudah mulai terlihat matang.
lagi kita angkat. Terlihat ya di sini crispy dan banyak keritingnya. Warnanya sudah kecoklatan. Saatnya kita angkat. Ya, perhatikan ya, suhu panas minyak itu tetap stabil di angka 150-an. Nantinya hasil dari gorengan ini bagian dalamnya kering, matang, dan bagian luarnya tidak terlalu gosong ya, artinya seimbang. Teknik menggoreng seperti ini, inilah yang menjadikan fried chicken renyah, tahan garingnya sampai 1 hari. Karena dalamnya tidak basah, sehingga tepung yang sudah matang itu tidak jadi melempem. Jadi tetap direnyah.